Adik-adik sekalian, berjumpa lagi bersama Kak Fit di YouTube channel Fitri Apit. Seperti biasa, kita akan membahas tentang materi biologi. Adik-adik sekalian, hari ini Kakak akan membahas materi tentang struktur dan jaringan serta organ pada tumbuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tanaman. Bagian dari tanaman itu terdiri atas beberapa ya. Di antaranya ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Hari ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi diantaranya adalah mengangkut air dan garam mineral yang digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya, kemudian akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tempat menyimpan cadangan ini bisa kita jumpai pada tumbuhan yang memiliki umbi-umbian. Cadangan makanan yang disimpan ini dapat berupa glukosa atau pati. Misalnya pada tumbuhan ketela pohon dan umbi-umbian lainnya. Fungsi berikutnya adalah sebagai penopang tanaman. Nah, adik-adik, itulah beberapa fungsi dari bagian akar tumbuhan. Selanjutnya, kita akan melihat tipe dari perakaran atau yang dinamakan dengan sistem perakaran. Sistem perakaran itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sistem perakaran yang dinamakan dengan akar tunggang, dan yang kedua dinamakan dengan akar serabut. Apakah perbedaan antara kedua sistem perakaran ini? Akar tunggang adalah akar lembaga yang terus tumbuh membesar dan memanjang sehingga menjadi akar pokok yang menopang tegaknya tubuh tumbuhan tersebut. Akar tunggang ini bisa kita temui pada tanaman dari kelompok dikotil. Tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam kelompok dikotil ini contohnya adalah mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Sedangkan akar serabut adalah akar yang timbul dari pangkal batang sebagai pengganti akar primer atau akar lembaga yang mati. Contohnya dapat kita lihat pada tanaman monokotil. Apa saja yang termasuk ke dalam tanaman monokotil? Rumput, padi, dan jagung. Nah, adik-adik, itulah fungsi dari akar dan jenis sistem perakarannya. Sekarang, bagaimana struktur dari akar? Yuk, kita lanjut ya. Kita akan mencoba melihat struktur dari akar itu sendiri. Oke, sekarang kakak akan menggambar gambar dari akar salah satu jenis sistem perakaran. Ini adalah gambar dari
akar tanaman dikotil. Oke, anggap saja ini akar dari tanaman dikotil. Kalau bagian ini kita perbesar atau kita zoom, maka akan diperoleh beberapa bagian seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi gambar yang kita perbesar. Apa saja bagian-bagiannya? Nah, bagian yang seperti rambut-rambut ini dinamakan dengan rambut akar. Sedangkan bagian ini dinamakan dengan kaliptra. Nah, ini adalah bagian yang terdiri atas 3 zona. Yang pertama dinamakan dengan zona diferensiasi. Ini adalah zona elongasi. Dan ini adalah zona meristematis. Oke, adik-adik, kira-kira apa fungsi masing-masing dari bagian tanaman ini? Rambut akar ini memiliki fungsi untuk memperpanjang atau memperluas bidang penyerapan akar terhadap air dan garam mineral. Kaliptra atau tudung akar berfungsi sebagai melindungi titik tumbuh akar. Zona meristematis adalah zona yang aktif membelah pada bagian akar. Pada zona ini kaya akan jaringan meristem apikal, diikuti oleh zona elongasi atau zona pemanjangan. Jaringan-jaringan yang telah mengalami pembelahan itu akan mengalami pemanjangan pada zona elongasi. Zona diferensiasi adalah zona yang sudah bersifat dewasa dan dapat berubah bentuk fungsinya, salah satunya membentuk rambut akar. Nah, itulah adik-adik beberapa fungsi dari bagian akar. Struktur anatomi akar bagian luar sudah kita pelajari. Nah, bagaimana pada bagian morfologi bagian dalamnya? Kita coba potong akar secara melintang. Kemudian potongan akar itu kita zoom kembali. Sehingga kita dapatkanlah bentuknya seperti ini kira-kira. Oke, kita sekarang sedang menggambar bagian akar tadi yang kita potong secara melintang. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kemudian seperti ini, ada beberapa bagian di sana. Nah, apa saja bagian-bagiannya dari luar ke dalam? Bagian paling luar ini dinamakan dengan jaringan epidermis akar. Kemudian bagian ini dinamakan dengan korteks. Bagian selanjutnya adalah endodermis. Jaringan selanjutnya adalah jaringan phloem, di mana jaringan phloem ini berfungsi untuk mentransportasikan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tanaman. Kemudian di sini ada jaringan cambium.
yang berperan dalam pertumbuhan sekunder pada akar, dan yang terakhir yang di tengah-tengah ini adalah jaringan xilem. Jaringan xilem. Oke, jaringan xilem ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun. Nah, adik-adik, inilah beberapa penjelasan tentang bagian akar dari morfologi luar dan morfologi dalamnya, serta jaringan apa saja yang menyusun struktur akar tersebut. Semoga materi ini bisa membantu adik-adik dalam belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.